kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dulu tentang properti tari daerah, siswa mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu di sini punya artikel tentang minuman sehat. Ibu bagikan, nanti kalian baca. Ini berdua. Sudah dapat ya artikelnya tadi? Sekarang kalian baca, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, di artikel itu apa yang kalian temukan? Ada minuman sehat apa saja? Nah, terus? Ya. Jadi tidak hanya makanan saja yang bernutrisi. Kita disarankan untuk mengonsumsi minuman sehat demi terjadinya kesehatan sekaligus mengurangi resiko mudah terserang penyakit. Nah, seperti sekarang ini kan kita lagi pandemi. Jadi diharapkan untuk banyak minum minuman sehat, kayak bisa perbanyak minum air putih, minum jus buah, agar kita tidak cepat terserang penyakit. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan rantai makanan yang ada pada ekosistem. Membuat tes non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Mengenal tarian daerah dan sudah sarapan belum anak-anak hari ini? Sudah, Bu. Sarapan apa tadi di rumah? Nah, jadi manfaat sarapan pagi itu adalah untuk memberi energi di tubuh kita agar kita dapat beraktivitas seperti sekarang ini, belajar. Kemudian ada yang kerja, misalnya kalau orang tua kita kan kerja agar kita punya tenaga untuk semua itu. Sarapan apa tadi di rumah? Buah, terus sayuran, telur, terus buah ya. Ya, itu telur termasuk makanan yang mengandung protein tinggi yang bagus untuk tubuh kita. Ada yang tahu telur itu dari mana? Ayam. Dari ayam. Bebek. Ya, bisa bebek. Apa? Burung, iya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Baiklah, di sini Ibu mempunyai contoh rantai makanan yang ada di hutan dan contoh rantai makanan yang ada di sawah. Di dalam rantai makanan itu terdapat yang namanya produsen, konsumen 1 dan konsumen 2. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah rumput. Rumput membuat makanan sendiri yang dibantu oleh matahari dan air
homeostasis. Kemudian konsumen satu adalah organisme herbivora yang memakan produsen. Apa itu herbivora? Hewan pemakan rumput. Kemudian di sini ada yang namanya konsumen 2. Konsumen 2 itu adalah organisme karnivora yang memakan konsumen 1. Nah, di sini juga ada yang namanya pengurai. Pengurai itu organisme yang memakan konsumen yang sudah mati. Misalnya ini harimau. Harimau itu mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Nah, sama juga yang ada pada rantai makanan di sawah. Produsennya itu padi. Padi kan bisa membuat makanan sendiri yang dibentuk oleh matahari dan air. Kemudian ini ada burung. Burung itu kan hewan pemakan itu tumbuhan, biji-bijian, dia makan padi. Nah, di sini juga ada ular sawah. Ular sawah dia memakan burung. Kemudian ular sawah itu mati, akan diuraikan oleh bakteri. Nah, itu tadi materi tentang rantai makanan. Nah, di sini ibu punya lembar kerja siswa. Kalian kerjakan berkelompok-kelompok ya. Ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Di sini ada yang udah ibu acak-acak ya, ekosistem laut. Jadi nanti kalian urutkan aja yang kayak dibuat seperti rantai makanan gitu. Ibu bagi di sini ya. Kerjanya di sini ya, di lembar kerja. Nanti di sini aja di tempel. Nanti kalian kerjakan, dibuat apa namanya, rantai makanan yang kayak ibu contoh tadi. Itu kan tadi ada rantai makanan yang ada di hutan dan ada di sawah. Nah, ini rantai makanan yang ada di laut. Kalian itu apa namanya, susun ya di sini di lembar kerja. Coba sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk bisa nggak? Bisa? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Bisa ya membuat rantai makanan yang ada di laut. Sudah dikerjakan semua anak-anak? Sudah. Ya. Sekarang kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian tentang rantai makanan yang ada di laut tadi. Nah, coba silakan kalian diskusikan, ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi.
Coba Fitri dijelaskan. Rumput laut membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Ikan kecil memakan laut. Ikan sedang memakan ikan kecil. Ikan besar memakan ikan sedang. Nah, kalian sudah tahu kan urutan-urutan rantai makanan yang ada di laut. Di rantai makanan itu kan ada terdapat konsumen dan produsen. Coba kamu sebutkan yang mana produsen dan yang mana konsumen. Yang ini apa namanya, rumput, menjadi apa namanya, produsen. Kemudian yang ini konsumen satu ya, karena ikan kecil ini memakan rumput. Kemudian konsumen dua itu adalah ikan sedang. Karena ikan sedang itu memakan ikan kecil ya. Ya, itulah tadi penjelasan tentang rantai makanan yang ada di laut. Nah, keberagaman ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah dan ladang dituangkan menjadi karya seni tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga dapat dijadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian. Nah, berikut ini coba kalian lihat di buku cetak kalian. Di situ ada tarian caping ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, yang menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Nah, kemudian di situ juga ada tarian babega dari Minangkabau. Tarian itu menceritakan tentang burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menungkik dan menyambar mangsa tersebut. Nah, setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau propeti. Contohnya yang dapat dikenakan penari pada saat menarinya. Propeti tadi bisa jadi berbeda-beda antara tarian yang satu dan tarian yang kedua. Misalnya ada tari payung, itu menggunakan payung. Kemudian ada tari piring. Ada yang pernah lihat tari piring? Pernah ya? Itu propetinya menggunakan piring. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini adalah setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan, dan makhluk hidup itu saling ketergantungan. Kita membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kita hidup. Hewan juga membutuhkan kita untuk berlangsungnya hidup. Nah, keberadaan ekosistem bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Nah, tari daerah itu juga membutuhkan propeti untuk memperindah tarian saat ditampilkan. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baiklah Ibu.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti udah jelas semua ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.